Setelah melihat Prabowo Pawai jadi jenderal, diberi bintang kehormatan oleh Bapak Presiden kita yang terhormat itu, saya jadi ingat kalimat Bapak Presiden 2019 waktu di debat. Begini ceritanya, ucapannya Presiden waktu itu ya. Saya tidak punya rekam jejak, saya tidak punya rekam jejak melanggar HAM, saya tidak otoriter, dan saya bla 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 bla. Itu omongannya beliau waktu itu. Faktanya sekarang, orang yang dia bilang otoriter, orang yang dia bilang melanggar HAM, diberi jabatan sama dia. Itulah politik. Politik jilat menjilat. Siapa yang lebih menjilat paling bersih, dia akan dapat jabatan. Ya, itu sama kayak PSI The Grace itu. Prabowo dapat penghargaan kebohongan, tapi dia menjilat lagi sampai bersih pantat-pantatnya penguasa. Selamat datang di negeri bener, katanya orang-orang 01 ya. Negara Konoha. Dulu saya kalau dengar orang bilang negara Konoha itu saya marah, mendidih. Tapi memang faktanya begitu. Kita dipertontonkan para politikus yang haus kekuasaan dan jabatan, dan rakyat hanya menerima sisa-sisa remahnya. Selamat datang di negeri Konoha yang presidennya boneka oligarki dan kacung Cina, yang kemarin melantik jenderal pecatan macan lansia guna menitipkan sang putra mahkota agar bisa mulus masuk ke istana negara. Konon kabarnya anak yang satu lagi yang dia jadikan ketum partai salah input juga dipersiapkan untuk jadi gubernur daerah ibu kota Jakarta. Lu pikir negara ini punya lu? Bangsat. Merdeka. Salam akal sehat. Berikan kepada kami. Begitu mandat diberikan kepada kami. Belum juga dilantik. Masa gue udah ngomongkan kan template pendukung ini nih 0103 tuh sekarang. Nah template 02 lebih parah lagi. Kayak bodo amat, apapun kami tetap all in. Pusing gak? Ya pusing, gue juga pusing. Sampai pusing banget ngelihatnya kayak gue baru membahas itu di VT gue, dimana gue bilang tentang program makan siang ini tuh terlalu complicated. Pertama pasti akan jadi sumber korupsi besar-besaran. Yang selanjutnya itu adalah paling penting harus kita sadari bahwa prosesnya itu tidak segampang itu. Bukan cuma soal pendistribusian makanannya aja yang harus dipikir, tapi auditnya gitu loh. Gimana ceritanya, ya kan? Atau misalnya paling buruk-buruknya bayangan gue adalah ketika program ini dimasukkan dalam visi misi, pikiran gue tuh ini terlalu positif ya. Gue kira benar-benar udah dirancang sedemikian rupa, artinya tinggal pengajuan habis itu tidak perlu review panjang karena memang sudah dipersiapkan secara matang, nanti tinggal disahkan begitu dan langsung dieksekusi. Karena para pendukungnya itu VT gue masih beberapa hari tuh, beberapa minggu apa hari sih, para pendukungnya tuh ada yang komen gini kayak di kolom komentar gue, dia bilangnya kayak udahlah itu udah diatur kok sama mereka. Pasti pemerintah mereka tuh kalau jadi pasti sudah membuat kayak, maksudnya mungkin kayak konsepnya gitu udah ada gitu.
tinggal dieksekusi, udah nggak usah nyinyirin itu deh, kayak gitu-gitu deh ya. Tapi pada faktanya pemerataan itu baru bisa terjadi dan terrealisasi, katanya, itu pun masih katanya ya, di tahun 2029. Artinya apa? Ini belum naik aja lo udah di prank duluan nih. Belum naik udah di prank duluan kalian ya. Tapi masih tetap kekeh gitu, kayak apapun. Lebih gilanya lagi, yang akan diakuisisi subsidinya untuk membantu program ini adalah memotong subsidi BBM yang tidak diperlukan. Memotong subsidi BBM yang tidak diperlukan. Tapi nggak dijelasin, memotong subsidi BBM yang tidak diperlukan itu maksudnya yang mana? Emang ada gitu subsidi BBM yang nggak diperlukan? Yang ada kita sekarang lagi kekurangan subsidi, Pak. Buktinya harga BBM kita naik terus. Premium kita udah hilang, baru aja tahun lalu. Kita dipaksa untuk pindah ke Pertalite. Oke lah, Pertalite masih, ya oke lah ya. Pertalite belum lama tiba-tiba dibikin langkah dan ada statement baru tuh yang bilang kalau Pertalite juga akan dihilangkan. Dan kita akan diminta dengan paksa pindah ke Pertamax yang kadarnya lebih rendah sedikit. Kadar oktannya lebih rendah sedikit. Jadi dia harganya agak turun dikit, tapi sama aja kayak anggaplah Pertalite dinaikin jadi harga 13.000 sekian kali ya dari harga 10.000. Artinya apa? Ya BBM naik lagi, subsidinya di-cut lagi. Nah itu belum termasuk meng-cut subsidi untuk dialihkan ke program makan siang. Jadi nanti dari 13.600 ini sekian ya, itu akan di-cut lagi subsidinya dan jadi bisa jadi naik lagi 15.000 sampai 17.000 tuh. Karena akan di-cut lagi nanti subsidinya tuh untuk membantu program makan siang itu agar bisa terrealisasi. Aduh, Bang. Gimana ya ngomongnya? Kalian punya hati nurani gak sih? Kalau ditanya milih siapa, saya pilih 02 karena hati nurani. Hati nurani kalian gak kepake ngelihat saudara-saudara kita yang ada di bawah garis kemiskinan itu makin melarat. Profesi ojol yang untungnya gak seberapa tapi habis buat kepake beli bensin semua. Belum lagi kalau BBM naik otomatis harga sembako, harga bahan pokok deh, semuanya pasti ikutan naik karena proses pendistribusian barangnya, tarifnya ikut naik karena BBM-nya naik kan. Belum lagi rasio pajak yang akan dinaikkan. Rasio pajak kan yang naik cuma buat industri-industri besar skala penghasilan 500 juta ke atas. Iya, industrinya pajaknya naik. Jadi penjualan produk mereka harganya juga naik. Konsumsinya berkurang, peminatnya berkurang, PHK-nya makin gede-gedean. Makin banyak lah pengangguran. Ya kan? Dan imbasnya kebutuhan-kebutuhan lain juga ikut naik. Tapi di sisi lain kemampuan perekonomian masyarakat justru makin merosot turun. Gimana ya? Bodoh amat, tetap Al-In. Al-In, yang penting Al-In. Selamat Al-In Anda, sayangi bukan hanya Anda doang yang ngerasain, tapi kita-kita yang sudah berpikir ini dari jauh-jauh hari juga ikut merasakan hasil dari pemikiran Al-In Anda yang hanya mengandalkan nurani tapi tidak mau melihat data. Ini belum kejadian nih, belum naik nih. Masih dalam proses perhitungan. Tapi wow, luar biasa. Anyway, beras udah 17.000 per kilo. Dan itu masih terus naik per hari 100 sampai 200 rupiah per kilogram. Congratulations. Yap, itulah the real of pemak-pemak cerdas. Berpikir soal bagaimana bangsa dan negara ini ke depannya. Berbeda dengan lemak-lemak yang ada di sebelah yang hanya mampu berteriak Al-In. Meskipun pada akhirnya mereka ini diprank atau dibodohi oleh
kubu 02 ataupun Pak Jokowi. Dan pada akhirnya apa yang menjadi pilihan mereka adalah sebuah penyesalan untuk jangka 5 tahun yang akan datang. Inilah efek rakyat yang hanya berpikir persoalan isi perut dan juga persoalan uang. Tidak pernah berpikir bagaimana jangka panjang dan masa depan bangsa dan negara ini, masa depan anak-anak kita ke depannya seperti apa, sehingga membawa negara kita menjadi lebih baik dan bahkan menjadi negara yang lebih baik dari yang terbaik. Nah, untuk itu pentingnya seorang ibu-ibu atau rakyat Indonesia yang seperti yang ada di video tadi ini, yang peka dengan situasi yang ada di negeri kita, bahwa pemimpin kita sedang tidak baik-baik saja. Pak Jokowi hari ini menjilat ludahnya sendiri, yang dimana pada tahun 2019 beliau pernah menyinggung Pak Prabowo pada saat itu, persoalan masa lalunya, dan hari ini Pak Jokowi menaikkan pangkat seorang yang mempunyai latar belakang yang buruk, mempunyai masa lalu yang sangat-sangat buruk dan melanggar HAM. Saya kira apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini sangat tidak masuk di akal. Semoga sahabat-sahabat bisa memahami apa yang disampaikan oleh Om Mamat tadi ini dan ada manfaatnya. Terima kasih sudah menonton, dan juga terima kasih buat teman-teman yang selalu bersuara demi bangsa dan negara ini, demi rakyat. Kita berharap selalu semangat dan selalulah bersuara demi kebenaran. Saya kira hanya itu. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.